Perkenalkan, nama saya Nida Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pertama-tama terima kasih kepada Abang dan Ibu sekalian yang sudah hadir pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi yang akan saya sampaikan bertemakan protokol kesehatan COVID-19. Di situ kan saya sudah memberi selebaran kepada Abang dan Ibu sekalian kan tentang protokol kesehatan COVID-19 tuh. Apa sih protokol COVID-19 itu? Nah, protokol kesehatan COVID-19 itu yang utama adalah menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan ketiga itu serta menggunakan masker. Nah, yang pertama itu ada himbauan hidup sehat. Yang meliputi di situ ada kan 9 poin penting dalam himbauan hidup sehat. Yang pertama itu perbanyak asupan makanan bergizi ya. Contoh itu seperti sering makan sayur, sering makan buah-buahan dan sebagainya. Dan yang ketiga itu cukupi kebutuhan yang putih. Nah, maksud dari cukupi kebutuhan yang putih ini ibaratkan sehari itu abang dan ibu sekalian minum minimal 8 gelas per hari. Gunanya itu supaya terhindar dari dehidrasi. Dan yang ketiga itu olahraga rutin. Nah, maksud dari olahraga rutin ini seperti kayak tiap pagi jalan pagi dari depan gang sampai rumah atau lari-lari kecil gitu. Dan yang keempat istirahat yang cukup. Nah, abang-abang sekalian ini kan sering nih suka bergadang kan sampai pagi. Itu selama COVID ini dikurangin, paling enggak tuh istirahat 7-8 jam per hari. Nah, yang kelima itu bantu dalam beli vitamin kayak beli vitamin C, dan kadang gunakan masker ketika pergi keluar rumah. Itu protokol yang harus diatur ya, misalnya kita keluar rumah tuh harus menggunakan masker gitu supaya terhindar dari COVID-19. Yang ketujuh itu terapkan physical distancing, maksudnya kurangin ngumpul-ngumpul bersama teman-teman dan yang lain-lain. Yang ke-8 itu cuci tangan rutin, dan ke-9 bersihkan permukaan benda dengan disinfektan. Nah, di situ kan ada kan bagian cuci tangan pakai sabun, nanti bisa abang-abang dan ibu praktikin di rumah bagaimana caranya, kan sudah dijelaskan di kertas tersebut. Terus ada di situ slide yang selanjutnya peraturan COVID yang harus ditaatin. Nah, di sini saya mengambil contoh menggunakan masker dengan baik. Kan kebanyakan tuh sekarang karena udah masuk ke new normal pada COVID gini kan. Jadi harus menerapkan masih menggunakan masker. Jangan maksudnya menggunakan masker tuh harus sampai menutupin bagian daerah wajah setengah kan. Jangan menggunakan masker itu sampai hidung doang atau cuman bagian mulutnya aja ditutup, hidungnya enggak gitu kan. Di situ kemarin saya lihat udah ada protokol mengenai peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan diberlakukan mulai 1 Mei 2020. Nah, bagi masyarakat yang melanggar maka akan dijatuhi sanksi administrasi dengan penanganan KTP elektronik dan pencabutan izin usaha bagi pengusaha. Dan yang paling parahnya itu kita bisa mendapatkan denda sebesar Rp100.000 karena larangan yang menggunakan masker itu nggak kita lakuin, nggak kita terapkan. Itu kan kita bisa terkena walaupun kita merasakan badan kita biasa aja, tapi kan kita bisa juga terkena paparan COVID tersebut kan? Dengan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker dan akan dikenakan hukuman dan sanksi oleh polisi berupa ada tuh misalnya sanksinya itu kan push up, biasa kan abang-abang lihat kan, atau penahanan KTP dicatat itu di data kan berupa administrasi, dan juga ada razia. Razia tuh ibaratkan kayak seminggu sekali dilakukan gitu kan, agar lebih mengikuti protokol kesehatan wajibnya menggunakan masker saat keluar rumah yang sudah diumumkan oleh pemerintah guna demi memutus rantai COVID-19. Nah, di situ kan ada tuh protokol isolasi mandiri yang harus diterapkan. Kalau Anda memiliki gejala atau kontak erat dengan orang yang memiliki gejala, Anda harus bertanggung jawab untuk melakukan isolasi mandiri di rumah setidaknya selama 14 hari. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan selama isolasi mandiri di rumah sesuai anjuran pemerintah. Di situ kan udah ada 6 poin, bisa ya sekalian dan membaca. Nah, yang terakhir itu dalam pasal 14 ayat 1 UU tentang wabah penyakit menular disebutkan siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta. Maksud dari menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah ini seperti ibaratkan saudara abang nih atau ibu terkena COVID kan, mau dibawa untuk isolasi, tapi ibu dan abang-abang kayak nahan-nahan nggak boleh gini-gini, itu kan sama aja kan.
menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dan bisa didenda dan penjara paling tidak 1 tahun dan dendanya itu 1 juta. Sementara pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan kehalangan pelaksanaan penanggulangan wabah diancam hukuman kurang 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 500.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan saya ada program kerjanya buat hand sanitizer kan, Bu. Jadi sini saya mau memperkenalkan bahan-bahannya. Kalau yang ini kan gelas ukur namanya. Terus ini air matang, yang ini H2O2, yang ini gliserol, sama yang ini alkohol yang 96%. Jadi yang pertama itu terus yang kedua kita masukin H2O2 nya, terus kita coba dia larut. Ini saya buat menurut prosedur WHO ya Bu, biar aman. Maksudnya kan kebanyakan kan kalau dikasih di YouTube kan yang abal-abal kan. Saya nggak berani, dan soalnya bisa berdampak sama kulit tangan kita. Terus ini gliserol, fungsinya itu supaya lembut gitu. Ini sebanyak 15 ml ya Bu, yang H2O2 nya tadi sebanyak 42,7 ml. Adanya segini kan setelah semua dikacau kan ini alkoholnya 96% kan Bu. Setelah dicampur sama bahan-bahan kimia ini dia nanti jadi turun. Jadi dia cuma dapatnya 70%. Kalau orang bilang kan 70%, tapi kalau dicampur bahan kimia nanti dia menurun jadi 65. Itu kan fungsi alkohol ini kan untuk kuman-kuman, untuk membunuh kuman-kuman gitu. Ini kan udah. Terus ini namanya air, Ibu bisa pakai air masak yang udah didinginkan, terus dituang sampai dianya 1000 ml. Nah kalau udah kayak gini, jadi bahannya cuma itu aja Bu, tapi ini udah sesuai dengan produser WHO. Kalau yang di YouTube kan itu dianya disuruh kalau misalnya pakai alkohol yang 70% sama aloe vera kan. Setelah saya riset itu oplosan gitu. Maksudnya kan nanti kan itu aloe vera itu kan udah ada alkoholnya, udah dicampur bahan lain kan. Sedangkan ini alkohol juga, maksudnya kan nggak ada pelembutnya di tangan. Kalau nanti kan menyebabkan kulit di tangan kita kekupas, habis itu kan nggak ada khasiatnya gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq